Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau memberikan tutorial. Yes, tutorial rambut lagi. Kayak udah lama banget ya aku nggak ngebahas tentang tutorial rambut gitu. Padahal aku ya kepengen gitu, cuman ini baru sempet beb. Jadi aku balik lagi dengan tutorial rambut. Nah sekarang ini tuh lagi banyak banget nih yang pengen ke acara spesial, kayak ke acara nikahan, terus juga ada acara ya yang lain-lainnya ya. Apalagi buat cewek-cewek sekarang banyak juga yang rambutnya tuh nggak panjang, kayak emang stylenya kayak sekarang lebih banyak yang pendek daripada yang panjang, ya nggak sih? Iya nggak? Iya kan? Yain aja dong. Terus udah gitu ya, kalau misalnya kalian nih ya kebingungan gimana sih nge-stylenya, nah ini aku kasih tahu caranya. Tuh aku biasa kayak gini nih kalau lagi pengen kelihatan girly, terus juga lagi pengen kayak centil-centil gitulah beb, ke acara kayak yang special occasion gitu tuh aku biasa begini. Nah terus udah gitu ya, catokan yang aku pakai itu harganya nggak yang berjuta-juta gitu beb. Terus harganya nggak 500.000, yuk mundur lagi, harganya cuma 200 ribuan, tapi suhunya bisa diatur dan juga itu aduh simple banget, bisa bikin kayak gini tuh di rambut pendek aja bisa. Yuk kalau misalnya kalian udah penasaran, jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Pertama-tama yang perlu kalian ingat adalah abaikan jerawatku ini ya. Jadi kalian gak usah ngeliatin ini, liatin aja nih rambut, abaikan penampakan muka aku karena aku mau ngatak-ngatik rambut. Jadi aku memutuskan untuk bare face aja. Jadi muka kita istirahat dulu ya say, dari makeup-makeupan. Terus udah gitu, di sini aku mau keramas dulu. Nah, aku keramasnya pakai apa aja nanti aku bakal kasih tahu. Dan kenapa sih aku harus keramas dulu? Jadi di sini kalau misalnya aku mau men-styling rambut aku perlu banget membersihkan kondisi rambut aku. Jadi kayak minyak alami rambut juga udah bersih, terus juga debu-debu juga bersih. Jadi enak tuh nanti kita udah stylingnya, terus juga pas kita keramas kita kasih vitamin kayak dari hair masknya, terus juga ada vitamin rambutnya segala macam. Jadi nutrisinya lebih gampang masuk lagi. Terus juga ya kalau misalnya kita nih udah keramas, kan besokannya nggak langsung keramas lagi gitu. Kalau aku sih personal ini 2 hari atau 3 hari sekali baru keramas lagi. Kenapa kok jorok banget? Sebenarnya bukan jorok banget say, bukan juga irit shampoo dan juga bukan irit air. Tapi di sini aku mensiasati kulit kepala aku tuh cenderung kering. Jadi kalau misalnya aku keseringan keramas, nah itu tuh kulit kepala aku gampang banget berkerak. Terus udah gitu ya, kalau misalnya kalian pengen mempercepat proses pemanjangan rambut, itu tuh sebaiknya jangan terlalu sering keramas, karena minyak alami rambut itu tuh yang sangat diperlukan pada untuk nutrisi di batang rambut kita sendiri. Jadi dia lebih kuat, terus juga lebih termoisturize, nggak kering, jadi nggak gampang patah, lebih sehat gitu rambutnya. Nah kondisi rambut aku yang kayak gini tuh sebenarnya udah mulai lepek-lepek sih atasnya, tapi yang bagian sininya tuh enggak, masih kayak ya masih aman. Bisa dikasih dry shampoo dan udah gitu kayak balik lagi kayak kita habis keramas. Tapi aku menghindari untuk penggunaan dry shampoo, meskipun aku juga sebenarnya ya dia datang. Jadi yaudah sini sayang. Jadi kalau misalnya kamu udah di kondisi rambut kayak gini ya, kalian bisa siasatin kalau emang kalian males keramas pakai dry shampoo, tapi besokannya keramas ya sayangnya. Janji sama aku jangan males keramas karena nanti bakalan berjamur. Nah sekarang di sini aku mau ke kamar mandi dulu, nggak sama dia, dia tinggal di sini ya. Aku tinggalin kalian sama mereka. Sama dia. Mereka tuh ada anak ke situ soalnya. Dadah. Kiss. Nah, aku udah keramas. Sekarang aku mau kasih tahu apa aja produknya yang aku pakai sambil aku sisir ya. Ini aku kayak dikeringin pelan-pelan aja, jangan terlalu gimana-gimana banget. Terus udah gitu aku sisir, pakai sisir kayak gini. Sebenarnya pakai yang jarang-jarang, cuman nggak tahu kemana beb. Nah, aku sisir kayak gini. Terus produk-produknya yang aku pakai itu, aku tadi keramas pakai shampoo dari, aku nggak tahu sih ini bacanya gimana. Moist Diani nggak tahu deh, pokoknya gitu. Ini yang extra volume and scalp organic argan oil and volumizing keratin. Nah kenapa aku pilih dia, kan sebelumnya di video hair care rutin aku bilangnya pakai si Tresemme yang keratin itu kan. Nah kalau ini tuh juga ada keratinnya. Aku sebenarnya emang nyari banget produk-produk atau shampoo gitu yang ada keratinnya, karena
Kalau misalnya rambut kita yang udah pernah di bleaching, dia itu tuh keratinnya akan hilang, jadi bisa hampir ke nol gitu. Jadi kita perlu banget sama produk-produk yang ada keratinnya. Nah ini tuh udah ada keratinnya kayak gini, terus juga udah ada argan oilnya, jadi bisa membantu kayak rambut itu nggak terlalu kering, terus juga udah ada keratinnya, jadi lebih sehat lagi rambutnya. Terus di situ aku pakai hair masknya ini dari Ellipse. Ini aku pakai yang Pro Keratin Complex Smooth and Silky. Kan yang ini tadi dia itu untuk volumizing dan juga untuk perawatan kulit kepala. Terus kalau yang ini itu untuk melembutkan kayak gitu, dan ini udah banyak banget. Aku ngabisin berapa tube ini, nggak tahu deh berapa banyak. Terus udah gitu aku pakai conditioner. Conditionernya masih sama. Ini aku pakai Beauty and Planet. Ini yang with muru-muru butter. Terus juga ini aromanya tuh rose gitu. Kelihatannya ini kan kayak bunga-bunga gitu. Bunga-bunga ya rose, apa sih rose itu mawar gitu, Beb. Jadi ini aku cuman kayak ngambil wanginya gitu doang, tapi kayak ya untuk menghaluskan aku lebih merasa dia yang lebih efektif di rambut aku. Di sini juga perlu diperhatikan sebelum melakukan styling, perlu yang namanya hair vitamin atau enggak heat protector. Kenapa sih? Jadi tuh fungsinya si heat protector itu tuh dia untuk melindungi atau enggak kayak sebagai shield di batang rambut kita biar nggak terpapar langsung sama panas dari kayak barang-barang itu kayak ya pokoknya alat-alat untuk menstyling rambut kita. Terus juga di sini aku pakainya itu L'Oreal Extraordinary Oil. Nah, ini tuh udah aku bahas banget karena aku emang sesuka itu. Selain dia wanginya enak banget, dia hasilnya itu bener-bener smooth. Itu kenapa juga efeknya di rambut aku yang sering banget di bleaching itu tuh nggak kayak kesannya crispy gitu. Dan dia ini berhasil banget bikin rambut aku tetap halus dan wanginya juara banget sih. Mantep banget buat kayak dipakai 2 hari aja masih harum banget di rambut kita. Tapi aku pakai dia ini tuh nanti kalau misalnya kondisi rambut aku tuh udah setengah kering. Kenapa aku pakai setengah kering? Karena dia itu lebih bekerja di rambut kita yang kondisinya setengah kering. Dan kalau misalnya aku nungguin rambut aku setengah kering, aku biasanya sambil nunggu aku pakai hair vitamin, tapi ini untuk scalp atau enggak untuk kulit kepala. Karena kan tadi aku udah bilang kulit kepala aku tuh cukup dry, jadi kayak takutnya itu bakalan kayak ngelopek gitu, kayak ngerti kan, kayak berkerak gitu kan, jijik say. Nah ini aku pakai Natur Hair Vitamin Aloe Vera Extract and Pro Vitamin B5. Dia itu untuk softening and nourishing hair, shape and hydrating and soothing scalp. Nah, itu cocok banget tuh buat kulit yang maksudnya kulit kepala yang kayak aku gitu, kayak kering-kering gitu. Nah, ini tuh disemprot-semprot aja kayak gini. Terus kalau udah rata, aku pijit-pijitin gini. Gitu, jadi dia lebih kayak terstimulasi gitu ke dalam kulit kepala kita. Dan ini kondisi rambut aku yang udah setengah kering. Sekarang aku mau ngasih 1 drop aja ke telapak tangan aku si apa nih tadi namanya, Extraordinary Oilnya L'Oreal, kayak 1 drop gitu. Dan ini aku langsung aplikasiin dari tengah rambut ke bawah, jangan dari scalp. Kenapa? Nanti takutnya malahan lepek, gampang lepek kayak gitu. Kan tadi kita udah pakai si ini ya, si Natur ini. Nah, dia fungsinya untuk kelembapan kulit kepala biar nggak kering. Tapi kalau misalnya kulit kepala kalian itu berminyak banget, aku saranin kalian skip ini aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit kepala kayak aku, kalian bisa pakai si Natur itu. Gitu sayang. Nah, ini aku kayak gini nih, kayak dari tengah ke bawah. Di sini kan aku udah pakai ya tadi si vitaminnya. Sekarang aku mau ngeringin rambut aku. Tapi di sini kalian perlu tahu dulu kalau misalnya rambut kalian itu bener-bener kering banget, coba cari hair dryernya yang bisa disetting anginnya itu bukan yang panas, bisa dibikin dingin kayak ya kipas angin gitu. Nah ini kalau punya aku kebetulan dia bisa panas bisa dingin. Jadi ini aku mau pakai dingin aja, takutnya kering. Jadi aku emang sebenarnya nggak terlalu kering juga sih rambutku, tapi aku menghindari panasnya itu karena nanti kita bakal pakai catokan. Sekarang aku keringin dulu. Jadi ini dia hasilnya setelah aku keringin menggunakan hair dryer di suhu dingin, maksudnya nggak pakai yang panas. Nah ini tuh udah aku make sure banget dia bener-bener kering dari air atau udah nggak lembab lagi. Tapi meskipun udah kering, aku nggak ngerasa dia crispy. Dia tetap bervolume dan bergelombang gitu aja.
dan jatuh halus banget nih. Tuh, nggak kusut beb, nggak kusut beb, nggak kusut karena aku tadi udah dipakein ini. Terus juga ya beb, kalau misalnya diginin tuh harumnya enak banget. Jadi kalau misalnya kalian lewat, set, wangi melati gitu beb. Maksudnya wangi melatinya bukan wangi melati yang angker gitu, wangi melatinya tuh wangi melati yang anggun. Nah, kalau misalnya kalian pengen nge-styling rambut, pastiin dulu pakai hair vitamin. Nah, di sini aku mau styling rambut aku menggunakan catokan, tapi catokannya ini tuh sangat amat affordable. Kenapa aku bilang affordable? Karena ya emang harganya tuh cuman kayak 200 ribuan sampai 300 ribu. Bahkan ada yang 100 ribuan jualnya beb. Dan ini catokannya, ini tuh Amara. Pasti kalian juga udah sering lihat ya. Dan ini kenapa aku pakai dia ya. Jadi perjalanan aku untuk si catokan sendiri, aku sebelumnya itu pakai ini. Ini itu Mikata Profesional. Dia tuh ya sebenarnya enak, bagus juga. Tapi karena platnya besar, jadi tuh kurang enak untuk nge-curl rambut aku. Jadi kayak kan rambut aku pendek gitu ya. Kalau misalnya di curl gini jatuhnya kotak beb. Nah kalau pakai ini tuh cocoknya kayak buat ngelurusin gitu aja, agak melengkung dikit. Nah terus aku beli lagi catokan yang hampir mirip yang slim gini. Ini dari Panasonic. Dia bagus juga, hasilnya hampir-hampir mirip, tapi harganya jauh lebih mahal yang ini. Ini kayak ya 700-800 ribuan gitu. Dan di sini suhunya ada 180 sampai 230. Tapi kenapa aku sedih sama dia? Masa aku baru beli kayak setahunan gitu, dia udah nggak bisa lagi aku pakai. Padahal sebelumnya tuh masih fine-fine aja, nggak ada kayak tanda-tanda akan rusak. Pas besokan aku mau pakai, dia sudah tidak bisa berfungsi. Dan akhirnya aku menemukan dia yang hampir-hampir mirip sama si catokan Panasonic ini gitu beb. Nah di sini juga aku seneng banget meskipun harganya udah affordable, dia itu udah ada suhunya, maksudnya pengatur suhunya di sini dari 160 derajat sampai ke 240 derajat Celcius. Terus dia udah slim, ngegripnya enak, terus udah gitu bisa lurus, bisa keriting. Nah sekarang aku mau nge-styling rambut aku, oke? Sebelum aku ngecatok rambut aku, perlu banget kita untuk ngebagi atau nge-section rambut biar pas kita nyatoknya itu rata, jadi semuanya kena. Ini aku bagi dua kayak gini, aku kayak ikat setengah dulu. Ini aku jepit dulu. Terus di sini kalau udah aku bagi kayak gini, sekarang aku mau ngeset suhunya itu di 200 Celcius aja. Nih 200 Celcius. Kenapa aku pakai di 200 Celcius? Karena untuk amannya itu di 180 derajat Celcius biar rambut kita tuh nggak gampang rusak. Tapi aku mau kayak agak panas, jadi aku ngambilnya yang di tengah di 200. Kalau emang kalian mau pakai di 240 derajat Celcius atau nggak di atas 200, aku saranin untuk jangan terlalu memakai yang suhunya terlalu tinggi karena itu bisa merusak rambut kalian banget, bahkan nanti bisa sampai patah. Terus di sini aku mau nyatok sedikit-sedikit. Ini tuh aku ambil kayak gini dan sisirnya aku pakai yang kayak gini nih. Nah ini tuh khusus nyatok jadi nggak gampang meleleh sisirnya. Ini aku tarik lurus dulu. Tarik lurusnya juga agak jauh jadi dia nanti lebih ngembang, lebih bervolume. Terus sambil ditarik jauh, agak dilengkungin. Tuh, jadi dia masuk. Nah, kalau udah mulai masuk, aku fokusin di bagian ujungnya. Oke, cuman sekali, dua kali udah. Udah. Sekarang aku lakuin lagi di bagian belakangnya.
Nah, kalau ini aku kan bagian poninya aku kenain semuanya dulu. Nggak apa-apa, soalnya karena bagian poni aku tuh panjangnya nggak rata. Jadi nanti meskipun aku gulung kayak gini, bagian poninya bakal kepisah sendiri. Nah, ini aku ngelengkungin ke dalam. Terus kalau udah aku tarik ke belakang ini. Tuh, gitu. Nah, terus kan udah mulai kelihatan ya ini bagian poni aku, dan di bagian ini juga nih tuh udah mulai kepisah, jadi aku bisa bagi poninya. Terus ini aku catok ke bawah juga. Terserah sih kalian mau yang ke belakang gini kalau poni kalian panjang. Kalau kalian pendek, saran aku sih mending ke depan gini aja. Tapi jangan dibikin melengkung juga, kayak ngelengkung dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai curly kayak yang lainnya. Udah kayak gini. Tuh hasilnya lebih bervolume, jauh banget lebih bervolume. Sekarang aku mau kasih lihat dulu bagian-bagiannya, maksudnya kayak bagian samping kiri, samping kanan, dan juga bagian belakangnya. So itu dia gimana cara aku mendapatkan style rambut aku yang kayak gini. Tuh. Nah, gampang banget ya, langsung aja kalian bisa cobain. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, silakan banget tinggalin aja langsung komen di bawah. Terus juga kalau misalnya kalian punya saran aku untuk membuat video apa lagi, boleh juga langsung aja komen di bawah. Tapi nih kalau misalnya kalian yang dari tadi nonton aja, nih, kasih tahu. Suruh ngapain? Di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye.